melihat mudik tahun yang lalu ada catatan-catatan yang harus kita perbaiki, dan catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Dan saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan di Pelabuhan Merak. Tadi disampaikan ada penambahan pelabuhan dermaga 2 dan juga ada penambahan kapasitas yang cukup signifikan. Di kapasitas dari 34.000 ke 49.000. Ini sebuah lompatan jumlah yang cukup besar, karena kita tahu yang mudik nanti dari 86.000 tahun yang lalu, tahun ini diperkirakan dari hasil survei 123 juta. Dari 86 juta ke 123 juta. Oleh sebab itu, tambahan kapasitas dan tambahan pelabuhan dermaga ini sangat penting sekali. Dan tadi juga saya lihat manajemennya sudah sangat detail, pelabuhan mana yang digunakan untuk kendaraan berat, pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan bermotor, dan pelabuhan mana yang dipakai untuk kendaraan kecil dan bus. Saya kira secara manajemen sangat baik, tetapi sekali lagi nanti akan kita lihat jalannya manajemen itu di lapangan seperti apa. Karena kalau kita ingat, tahun yang lalu problem besar ada di Cikuasa atas dan Cikuasa bawah. Apakah perbaikan yang kita lakukan betul-betul bisa menghilangkan problem yang telah terjadi di tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak, saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Kita ingat tahun lalu di Cikuasa atas, Cikuasa bawah ada masalah, kemudian juga kapasitas untuk kapalnya kurang, tapi pada Lebaran tahun ini, arus mudik tahun ini kita harapkan semuanya itu sudah tidak terjadi lagi. Tapi juga hati-hati, ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di Pelabuhan BBC dan Pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor
pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Mengacu kepada masalah yang terjadi pada arus mudik pada tahun yang lalu, utamanya di jalan tol dan juga di Pelabuhan Merak. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa persiapan-persiapan desain perencanaan itu betul-betul sudah dalam posisi yang siap. Nah, menggunakan kapal laut ini kebenaran kita belum ketemu yang ramai ya. Jadi prediksi saya kalau tahun-tahun yang lewat itu ya akan ditingkatkan. Karena tahun yang lewat itu saya pas pulang juga agak terhambat, terutama sekali untuk masuk ke kapal kendaraan. Tapi dengan adanya tahun ini kan untuk kendaraan roda 2 dialihkan, tidak jadi satu dengan yang ada di Pelabuhan Merak. Nah, itu menguntungkan sekali bagi pengendara yang mengendari mobil. Ya sejauh ini sih persiapannya kita sudah sudah sangat siap ya, insya Allah berjalan dengan lancar lah gitu. Soalnya kan buka 2 pelabuhan juga. Ya menurut saya sih kan PPKM udah dicabut nih, pasti kan terdapat pelonjakan nih buat arus mudiknya. Jadi makanya dibuka 2 pelabuhan itu biar mengurai juga sih, biar nggak terjadi kemacetan yang parah. Ya harapan saya sih mudah-mudahan tiap tahun makin meningkat lagi sih, lebih bagus lagi. Jadi setiap ada mudik lebaran ataupun yang lainnya tidak terjadi kemacetan lagi. Terima kasih Pak Jokowi udah berkunjung di Pasar Kelapa Cilegon. Semoga berkah. Dapat dari Bapak Presiden, bingkisan, nggak tahu lah dalamnya apa. Alhamdulillah senang banget lihat Pak Jokowi, lihat Pak Erik, lihat Pak Jenderal, siapa tadi banyak. Pasar sana saya mau. Sampaikan terima kasih atas kunjungannya di Cilegon di Pasar Kelapa. Mudah-mudahan Pasar Kelapa Cilegon bisa lebih bagus lagi. Tanya, Ibu jualan apa? Jualan kopi Pak di rumah. Kata saya tuh kan saya dikasih buat tambahan modal. Semoga berkah ke depannya, lancar usaha saya. Ya, harga-harga saya nggak tahu ya. Kemarin di Boyolali hampir semua bahan pokok itu turun semuanya, baik bawang putih, bawang merah, beras, kemudian telur turun. Di sini telur saya kira harga masih baik di 27.000, tapi untuk bawang merah yang kemarin di Boyolali 26.000, di sini
35. Kemudian bawang putih juga 40.000. Jadi memang setiap daerah berbeda-beda, tetapi ini menunjukkan bahwa distribusinya masih belum baik. Untuk stoknya sendiri Pak menjelang Idul Fitri? Nggak ada masalah, kalau stok nggak ada masalah. Tapi yang paling penting kita kan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan. Ada perintah barangkali Pak untuk pemerintah daerah melakukan intervensi pasar ketika memang harga? Ya, pemerintah daerah tahulah apa yang harus dilakukan. Oke, Pak. Untuk menjaga inflasi harus diintervensi seperti apa, tahu semuanya.